Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang penyebab air akuarium ikan mas koki itu gampang berkabut atau cepat kotor, serta saya akan berikan solusi cara mengatasi air akuarium ikan mas koki itu cepat berkabut dan gampang kotor. Tentang air akuarium ikan mas koki ini berkabut, cepat kotor, kotoran tidak tersedot, itu sering sekali saya bahas. Namun karena banyak sekali antusias dari teman-teman penghobi ikan hias mas koki yang bertanya dengan saya tentang cara mengatasinya, jadi saya bahas lagi di video ini. Jadi teman-teman, air akuarium ikan mas koki berkabut ini banyak faktor ya. Yang pertama disebabkan air yang kita isi ke akuarium itu sudah memang berkabut. Kemudian yang kedua, filter mekanis kita itu kurang berlapis teman-teman ya, atau cuma satu lapis. Itu bisa juga menyebabkan air akuarium kita berkabut. Kemudian yang ketiga yaitu ikan yang kita pelihara terlalu banyak sehingga kotorannya banyak. Kotoran yang tidak tersedot oleh pompa akuarium itu akan melebur di air, sehingga itulah yang menyebabkan air akuarium berkabut. Nah yang keempat itu pompa yang kita gunakan itu belum sesuai dengan kebutuhan dari akuarium yang kita miliki. Pompanya terlalu kecil, kotoran tidak tersedot dan akhirnya melebur di air kotorannya teman-teman. Nah jadi air akuarium berkabut ini sebenarnya bisa diatasi ya teman-teman. Nah kalau misalnya air yang kita isi ke akuarium itu sudah berkabut, sebaiknya sebelum diisi ke akuarium itu difilter dulu ya teman-teman. Terserah teman-teman pakai ember atau memang ember khusus ya, misalnya 200 literan, difilter dulu pakai filter akuarium ya, pakai toples atau ember cat untuk difilter dulu airnya. Setelah diputar minimal 12 jam, nah barulah air itu digunakan untuk mengisi air akuarium. Kalau misalnya air sumur kita itu memang sudah berkabut seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu filter mekanis yang tidak berlapis. Nah sering juga saya bahas filter mekanis dalam akuarium atau untuk penggunaan pemeliharaan ikan hias di akuarium, khususnya ikan mas koki, ikan predator, itu usahakan berlapis. Kenapa demikian? Karena filter yang berlapis itu maksimal menyaring kotoran, sehingga air yang keluar dari box filter khusus mekanis itu memang air yang bersih. Kemudian air yang bersih jernih tadi diproses lagi di filter biologis ya, supaya sehat, kadar amoniaknya berkurang ya, sehingga sehat untuk ikan yang kita pelihara. Jadi filter yang berlapis ini teman-teman usahakan dia harus tempat tersendiri ya, tempat tersendiri. Misalnya kita pakai top filter, top filternya harus 2 tingkat, satu tingkatnya khusus mekanis berlapis, kemudian bawahnya biologis. Jangan satu tingkat saja. Kalau satu tingkat menurut saya itu kurang maksimal teman-teman, kecuali kalau kita pelihara ikannya cuma 1 ekor seperti ikan arwana, itu mungkin efektif. Tapi kalau misalnya pemeliharaan ikan lebih dari 2 ekor, contohnya ikan mas koki yang biasanya dipelihara lebih dari 2 ekor, itu kurang maksimal ya, 1 tingkat. Kemudian kalau penggunaan sunfilter sama juga, kan biasanya sunfilter yang saat ini itu banyak ditambahkan box khusus mekanisnya ya, banyak macamnya sekarang ini. Ada juga yang pakai laci, ada juga yang cuman pakai box kaca juga, ada juga yang pakai toples, ada juga yang pakai talang. Nah box seperti itu sangat efektif sekali untuk menyaring kotoran, karena biasanya kalau sunfilter dia lebih bagus ya penyaringan kotorannya, bisa berlapis-lapis mekanisnya. Kemudian pakai kaos kaki lagi itu lebih bagus teman-teman. Nah kalau top filter, kalau misalnya mau pakai kaos kaki itu bagus sekali untuk filter ya teman-teman. Nah bisa pakai boxnya 3 tingkat teman-teman. 1 tingkat itu bisa
2 lapis jaring nelayan, kemudian di bagian in atau air masuk ke akuarium, ke filter khusus mekanisnya itu pakai kaos kaki. Kemudian di box yang kedua itu masih jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wall, baru kapas putih. Itu paling efektif sekali menurut saya, teman-teman. Kemudian di bagian bawah itu biologis. Nah, untuk biologis ini kalau misalnya teman-teman tidak mau banyak nih filternya, mekanis sama biologis, setiap chamber kalau misalnya pakai sekat ya, setiap chamber itu harus terisi media filter biologis supaya lebih maksimal ya dalam memproses air kita dari kadar amoniaknya. Kalau misalnya mau pakai lampu UV di filter terakhir, chamber terakhir, itu nggak masalah, teman-teman. Ya, kalau misalnya mau budgetnya tipis, mau pakai biologis saja. Kalau mau tidak pakai sekat, kalau saya ini tank 1 meter ini tidak pakai sekat, kecuali di dekat lubang outputnya itu sengaja saya kasih biofoam supaya penahan batu apungnya supaya tidak masuk ke lubang output filternya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi filter yang berlapis itu lebih maksimal dalam menyaring kotoran halus dan kotoran kasar itu sedikit banyak tersaring di jaring nelayan, kemudian jaring nelayan yang nomor 2, baru busa grand wall, baru kapas putih, teman-teman. Jadi air yang tersaring di box filter khusus mekanis tadi memang keluar dari box tadi itu adalah air yang benar-benar bersih dan diproses lagi di media filter biologis ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu pemeliharaan ikan yang terlalu banyak. Jadi kalau kita pelihara ikan mas koki ini ada hitungannya ya. Untuk tank 1 meter lebar 40 tinggi 40 itu kalau menurut saya pribadi supaya airnya tetap bening terus ya, bening terus, itu paling banyak menurut saya 5 ekor lah, teman-teman ya. Dengan pemberian makan itu 4 kali sehari. Kalau misalnya grooming itu disarankan cuma 3 ekor yang paling banyak ya di tank 1 meter kali 40. Nah, kalau misalnya kita pelihara terlalu banyak, kotorannya banyak, kemudian kotoran tadi sedikit banyak, itu ada yang tidak tersedot oleh pompa, tersenggol oleh ikan, dan sehingga dia itu melebur di air akuarium kita. Itulah menyebabkan air akuarium kita itu berkabut. Kalau misalnya kita pemberian makannya 4 kali sehari dengan pemeliharaan ikan cuman seperti saya ini 3 ekor dalam tank 1 meter ini, dipastikan itu airnya akan kristal clear terus, bersih terus. Teman-teman bisa lihat saja saat ini ya, saat saya bikin video ini airnya bening sekali. Nah, ini untuk tank 1 meter ini saya pemberian makannya itu sehari itu ya bisa 4-5 kali lah ya. Dari jam 1 siang, pagi saya kasih makan jam 7 sebelum berangkat kerja, kemudian siang itu jam 1, jam 2, kemudian sorenya 2 kali setelah sholat asar dan menjelang maghrib, kemudian malam jam 8 malam itu saya kasih makan. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu pompa yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari akuarium ikan mas koki. Memang kalau untuk tank 1 meter lebar 40 tinggi 40, kalau dicari rumusnya panjang akuarium kali lebar kali tinggi akuarium, sebenarnya pompa akuariumnya ini 1200 bisa, cuma secara realnya pompa 1200 liter per jam itu tidak mampu menyedot kotoran untuk tank 1 meter. Nah, paling standarnya biasanya di penghobi ya, dan saya amati dari teman-teman saya, itu tank 1 meter lebar 40 tinggi 40 itu rata-rata menggunakan 2000 sampai 2500 liter per jam. Kalaupun lebih dari 2500 liter per jam biasanya lubang outputnya dibesarkan dan juga pemeliharaan ikannya agak sedikit banyak. Ya, kalau kita peliharanya sedikit ya 3 sampai 4 ekor ya pompa 2000 sampai 2500 itu sudah cukup, teman-teman. Bahkan untuk pemeliharaan 5 ekor pun masih mampu di 2000 liter per jam, airnya tetap bening dengan catatan pemberian pakan itu 4 sampai 5 kali sehari.
Nah, kemudian kalau misalnya air akuarium kita itu sudah bening, tidak berkabut lagi, masalah air berkabutnya sudah hilang, itu bukan berarti kita bebas ya ganti airnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Usahakan tetap ganti air itu 1 minggu sekali, 20-50%, kemudian diikuti pembersihan media filter mekanis. Kalau misalnya masih bisa digunakan seperti kapas putih, gunakan dibersihkan saja setiap minggu ya. Biasanya kalau kapas putih itu 3-4 kali itu masih bisa digunakan teman-teman. Artinya 1 lembar kapas putih ukuran 13 x 10 cm itu bisa digunakan sampai dengan 1 bulan teman-teman. Dengan catatan filternya harus berlapis ya, yang paling atas itu jaring nelayan 2 lapis, kemudian biofoam, baru grand wall 2 lapis, baru kapas putih teman-teman. Kasih tatakan di filter khusus mekanisnya supaya kapas putihnya tidak kerendam air dan kotorannya tidak menyumbat lubang output filter khusus mekanis. Jadi itu pengalaman saya kalau untuk kapas putih itu biasanya 1 lembar itu bisa digunakan 1 bulan teman-teman, karena kapas putihnya tidak terlalu kotor. Filter mekanisnya itu terbantu ya, kapas putih itu tidak terlalu kotor karena filter mekanisnya berlapis. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang mengatasi air akuarium ikan mas koki itu berkabut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.